Di sebuah stadion megah Inggris, lampu sorot menyala terang dan ribuan pasang mata tertuju pada satu sosok kecil di sisi lapangan. Tubuhnya memang tak besar, tetapi keberaniannya jauh lebih besar dari keraguan siapapun. Ia berdiri, menarik napas panjang, lalu berlari. Bukan sekadar sprint, itu adalah pelarian dari masa lalu yang penuh cedera, dari rasa sakit yang hampir mengakhiri karirnya, dan dari suara-suara yang mengatakan dia tidak akan pernah kembali seperti dulu. Namun malam itu, ia menjawab semuanya dengan sepak bola. Namanya Pedro Neto. Pedro Lomba Neto lahir pada tanggal 9 Maret tahun 2000 di kota kecil Viana do Castelo di Portugal. Sejak kecil, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan bahasa hidupnya. Di usia yang sangat muda, ia sudah menunjukkan kecepatan yang cukup alami, kontrol bola yang luar biasa, dan keberanian menyerang pemain yang jauh lebih besar darinya. Banyak pelatih mengatakan, anak ini bermain tanpa rasa takut. Perjalanannya pun dimulai dari akademi kecil bernama Vianense. Lalu ia pun berpindah ke Perspektiva M Jogo, sebelum akhirnya direkrut oleh Akademi Braga, salah satu penghasil talenta terbaik Portugal. Pada usianya 17 tahun, Neto mencicipi sepak bola profesional bersama Braga B. Lalu menembus tim utama, meski menit bermainnya terbatas, bakatnya tak bisa disembunyikan. Lalu pada tahun 2017 menjadi titik penting. Ia pun dipinjamkan ke Lazio, klub besar Serie A. Namun di Italia bukan tempat yang ramah untuk pemain muda. Temponya tinggi, tekanannya besar, dan ekspektasi brutal membuat Neto kesulitan mendapatkan menit bermain. Tapi satu hal tidak pernah hilang, yakni keyakinannya. Ia belajar bertahan secara mental, membaca permainan, dan memahami bahwa kegagalan adalah guru terbaik. Lalu, pada tahun 2019 menjadi momen penentu. Wolverhampton Wanderers melihat potensi yang orang lain abaikan. Di Premier League, liga paling keras di dunia, Pedro Neto menjelma menjadi senjata yang mematikan. Kecepatannya mengiris pertahanan, driblenya menusuk jantung lawan. Ia mencetak gol penting, memberi assist yang krusial, dan perlahan menjadi ikon baru Wolves. Namun, takdir kembali mengujinya. Lalu cedera hamstring parah datang bertubi-tubi. Musim demi musim terbuang. Latihan digantikan ruang perawatan. Sorakan stadion pun berubah menjadi kesunyian ruang rehabilitasi. Banyak pemain hancur di fase ini. Namun Neto memilih bertahan. Ia belajar sabar. Ia membangun ulang tubuhnya. Ia menerima rasa sakit sebagai bagian dari proses menjadi lebih kuat. Lalu Pedro Neto pun menjalani debut timnas senior Portugal pada tahun 2020 dan mencetak gol pertamanya dengan cepat.
Ia tampil di Euro 2024, membawa energi, kecepatan, dan kreativitas. Di antara generasi emas Portugal, Neto menjadi simbol regenerasi. Ia bukan sekedar pelapis, ia adalah bagian dari masa depan. Musim demi musim, Neto pun kembali, lebih dewasa, lebih efisien, lebih matang secara mental. Dan pada tahun 2024, Chelsea datang membawa keyakinan besar. Transfer ini bukan sekedar pindah klub. Ini adalah simbol kebangkitan. Mengenakan nomor 7, Neto menjadi bagian penting proyek baru bersama Chelsea. Ia mencetak gol, menciptakan peluang, dan menjadi ancaman konstan dari sisi sayap. Dan pada musim 2024-2025 menandai kebangkitan sejatinya. Kontribusi gol pun meningkat, konsistensi terjaga, peran kepemimpinannya pun mulai terlihat. Ia bukan lagi pemain terbakat yang rapuh, tapi pemain matang yang menentukan arah permainan. Menutup kalender kompetisi di tahun 2024-2025 ini, nama Pedro Neto pun mungkin menjadi pemain paling full senyum sepanjang musim. Selepas menjadi pilihan utama Chelsea di sektor sayap kanan, Neto sukses mengantarkan klub asal London itu pun menjuarai 2 trofi bergengsi. Trofi pertamanya bersama Chelsea yakni Piala Liga Konferensi Eropa yang ia rengkuh pada tanggal 28 Mei lalu. Selanjutnya, pada 9 Juni kemarin, Neto pun bersama rekan setimnya di Portugal sukses menjuarai Piala UEFA Nations League. Lalu trofi teranyar Neto pun tentu tak lain adalah Piala Dunia antar klub 2025 ini. Selain itu, dalam kurun 45 hari terakhir, pesepak bola pria berkebangsaan Portugal itu pun juga sukses merebut trofi di level tim nasional. Bersama Ronaldo dan koleganya, Neto mengantarkan Portugal merengkuh trofi UEFA Nations League yang kedua kalinya. Meski begitu, pemain kelahiran tahun 2000 itu pun enggan jemawa dan lekas puas dini. Ia mensyukuri musim pertamanya di Chelsea yang menorehkan banyak prestasi gemilang. Selain mampu menambahkan 2 koleksi piala, Chelsea juga berhasil mengamankan tiket Liga Champions musim depan selepas terpaksa absen di musim ini. Enzo Maresca sendiri pun memiliki pandangan yang tinggi terhadap Pedro Neto, menggambarkannya sebagai pemain yang top, sangat rendah hati dan bekerja keras. Maresca sendiri menganggap Neto sebagai pemain yang sangat penting bagi Chelsea dan senang dengan kemajuannya. Ia memuji kemampuan Neto yang bisa bermain di sisi kanan atau kiri, serta kehebatannya dalam situasi 1 lawan 1. Pelatih asal Italia itu pun menjelaskan bahwa ia menggunakan Neto sebagai penyerang tengah atau false nine dalam pertandingan tertentu, terutama untuk memanfaatkan kecepatannya guna mengeksploitasi lini pertahanan lawan yang tinggi, seperti saat melawan Barcelona. Meskipun memuji performanya, Maresca juga memberikan catatan agar Neto untuk memperbaiki penyelesaian akhirnya dalam mencetak gol. Lalu Maresca pun menunjukkan sisi empatinya dengan memberikan kebebasan penuh kepada Neto untuk memutuskan apakah akan bermain atau tidak setelah tragedi kejadian rekan dekatnya yakni Diogo Jota, dan menyatakan dukungan penuh klub terhadap keputusan sang pemain. Pedro Neto bukan pemain yang lahir dengan jalan yang mulus. Ia jatuh, ia terluka,
ia diragukan. Namun justru dari sana ia pun tumbuh. Hari ini, ia berdiri sebagai pemain yang dihormati, ditakuti lawan, dan dicintai oleh banyak fans. Bukan karena bakat semata, tetapi karena keberaniannya untuk bangkit berkali-kali